mesin mati, terus yang kedua lagi dia usaha untuk kasih hidup tapi ombak tutup lagi, mesin mati lagi. Yang ketiga ombak langsung terbalik. Setelah terbalik kan Gua Bagus sempat naik katanya ke atas perahu itu, tapi kempas lagi dia terlempar lagi. Kan udah 24 jam kita kan nelen air laut terus tuh, langsung tenggorokan tuh sakit banget. Ya udah itu satu hari sampai malam tuh cari air minum tuh di curukan kayu-kayu mati itu. Ternyata plakat ini kalau kita baca ini dikhususkan untuk kawan kami Bagus Dwi. Saya ingat ini Bapak. Daratan ini saya ingat kita mencoba untuk berenang ke sana. Mas, aku datang Mas. Maaf ya, aku baru datang sekarang Mas. Hari ini, tepat 1 hari sebelum tragedi 19 tahun lalu terjadi, Laut Arafura hingga kini menjadi saksi abadi dalam diam saat perahu yang kami tumpangi terbalik dihantam gelombang. Kami tim jejak petualang terpisah satu sama lain, terbawa arus hingga terdampar berhari-hari di sebuah pulau yang asing. Sekarang, setelah 19 tahun, saya kembali. Era tahun 2000-an, saat dunia menyongsong milenium baru, tanah Papua masih berbalut misteri. Hutan tetap rimbun, alam dan penghuninya belum terjamah, serta adat dan budaya yang masih belum dipahami. Untuk menguak potensi provinsi di timur jauh ini, tahun 2006, TV7 melalui program Jejak Petualang menggagas sebuah perjalanan panjang untuk menelusuri alam, manusia, serta adat dan budaya tanah Papua dalam tajuk Ekspedisi Papua. Menelusuri tanah Papua di tahun 2000-an saat semua masih serba terbatas adalah perjalanan yang melelahkan. Tim harus membelah belantara rimba, menyusuri pegunungan hingga mengarungi ganasnya lautan. Langit tidak menunjukkan tanda saat tanggal 6 bulan 6 tahun 2006 tragedi mengetuk tanpa permisi, membalikan perahu yang ditumpangi tim ekspedisi Jejak Petualang di Laut Arafura setelah dihantam gelombang kencang. Produser Dodi Johanjaya, Associate Produser Wendy Firman, Budi Kurniawan, dan Bagus Dwi sebagai kameramen, serta host Medina Kamil terombang-ambing gelombang di tengah lautan selama berhari-hari. Kejadian ini tidak sengaja mengguncang keluarga besar program Jejak Petualang, namun telah menjadi pemberitaan nasional. Pencarian dilakukan hingga berbulan-bulan, dan 4 orang berhasil ditemukan. Namun, petaka itu telah merenggut sang kameramen Bagus Dwi, serta 3 orang anak buah kapal yang hingga saat ini dinyatakan hilang. Hari ini, 19 tahun sejak kejadian, Medina Kamil, host program Jejak Petualang yang kala itu selamat dari tragedi, mencoba kembali ke lokasi kejadian yang tidak pernah ingin dia kenang, tapi tidak juga bisa dilupakan. Akhirnya setelah puluhan tahun saya menginjakan kaki lagi di tanah Papua. Ini lagi ada di Bandara Timika. Jadi tujuan saya sebenarnya bukan ke Timikanya, tapi ke salah satu tempat lagi yang memang punya kenangan yang cukup besar dan tidak terlupakan. Buat teman-teman yang mungkin sudah bisa menebak, ya saya akan ke Asmat. Kembali lagi ke Asmat setelah sudah 19 tahun. Waktu seolah sudah membawa saya ke kejadian itu, meski langkah ini baru dimulai. Jadi sekarang kalau mau ke Asmat, udah nggak perlu takut nggak kedapetan penerbangan.
Dari balik jendela pesawat, Laut Arafura yang masih menyimpan rahasia seolah menyapa kedatangan saya. Aduh, kuat please, kuat. Jangan mewek dulu. Sesaat setelah pesawat mendarat, saya semakin dekat dengan kejadian itu. Sudah sampai di Asmat. Ini masih di Bandar Udara Ewer. Setelah 19 tahun kembali lagi ke sini. Dan perubahannya sangat besar ya. Ini juga bandaranya katanya baru setahun atau 2 tahun ini diresmikan. Asmat sekarang sudah berkembang jauh dari 19 tahun lalu. Namun, kawasan ini tetap tumbuh dalam pelukan rawa. Dari Bandara Ewer, saya masih harus melanjutkan dengan speedboat membelah Teluk Flamingo menuju dermaga Agats. Agats nih. Oh, beda banget. Nggak nyangka bisa kembali lagi ke sini. Peradaban di tempat ini berkembang di antara lumpur dan langit. Dulu hanya sebuah distrik kecil. Sekarang Asmat berubah menjadi kabupaten. Jalan papan sudah berubah menjadi beton yang ramai oleh lalu lalang motor listrik dan aktivitas warga. 19 tahun yang lalu bersama teman-teman satu tim 5 orang kita mengelilingi Agats dan setiap sore pertama kali yang selalu kita kunjungin atau tempat tongkrongan kita dulu adalah pasarnya. Waktu itu, saya jalan-jalan di pasar ini bersama Dodi Johanjaya, Wendy Firman, Budi Kurniawan, dan Bagus Dwi untuk sekedar mengisi waktu setelah liputan dan sekalian belanja berbagai keperluan. Mancing ikan. Ini lagi pasang nih airnya, jadi anak-anak suka pancing-pancing di depan rumah. Jadi kalau kita lihat, Agats walaupun sudah semakin modern, listrik sudah 24 jam, ada sinyal 24 jam juga, tapi kegiatan anak-anak tidak berubah. Mereka masih seperti dulu. Setiap sore, ketika air naik, mereka masih mancing. Ini lapangannya nih yang paling saya inget nih. Cuman dulu, seingat saya belum sebesar ini. Luas banget lapangannya. Lapangan ini sekarang memang sudah banyak berubah. Namun, sebagian masih tetap tersisa. Salah satunya dagangan yang dijajakan. Ini yang hobi makan ikan, surga sekali nih bisa makan ikan segar. Ini coba dong. Berapa kalau yang ini? 70. Segini 70? Iya. Berapa kilo ini? Ih, berat banget. Berat. Ada berapa kilo ini, Mama? Dia 10 ada. 10? Iya. Mahal. Ini kan enak. 70.000 saja, teman-teman. Sebesar ini loh, lihat tuh. Kasih dapat mancing apa jaring ini? Jaring. Jaring sebesar ini, jaringnya Iya. kuat ya. Jaring. Di sini surganya ikan dan harganya murah-murah. Mau makan ikan puas? Ke Agats saja. Menyusuri jalanan Agats, memori masa lalu saya semakin dekat dan nyata. Termasuk penginapan tempat dulu kami bermalam sebelum kejadian. Wujud bangunannya memang sudah hilang ditelan abrasi. Namun, ingatan saya masih bisa menembus suasana waktu itu, di mana kami biasa berkumpul membicarakan tentang rencana. Udah gak ada. Tangannya banyak.
Di penginapan gitu kita hampir ada seminggu, kurang lebih seminggu, lebih dari 1 minggu kita di situ. Masih inget dulu kalau mandi, mandinya penampungannya masih pakai tong besi. Jadi kalau hujan langsung masuk tuh airnya langsung ke tong. Jadi kamar mandinya kayak gitu. Kita paling seneng kalau tiba-tiba hujan, mandi akhirnya. Banyak cerita tersimpan di penginapan yang kini sudah tidak berwujud lagi. Sebagai tempat istirahat, di penginapan itu pula mengalir berbagai ide tentang membuat tayangan yang berkualitas. Hari kedua di Agats, saya kembali menelusuri jejak perjalanan liputan saya dan tim Jejak Petualang tahun 2006. 19 tahun bukanlah waktu yang singkat, sehingga sudah banyak perubahan yang terjadi di Kabupaten Asmat. Dari mulai bangunan yang hilang, hingga sekedar pindah lokasi. Museum adalah salah satu lokasi yang kami liput sebelum tragedi terjadi. Karena dari museum, kami bisa menghimpun tentang jejak sejarah dan budaya Asmat. Suku Asmat dikenal memiliki keahlian dalam seni ukir kayu dan patung, sehingga dikenal sebagai suku yang memiliki jiwa seni tinggi. Nah ini buaya legend. Ke museum ingetnya ininya doang nih, buayanya. Banyak yang Ini dia. Ya bayangin dong, ini kan Asmat itu kan muara besar ya, pasti banyak buaya. Dan buaya-buayanya sebesar ini. Ini yang ditemuin, yang nggak ditemuin mungkin bisa lebih gede lagi mungkin ya. Ini kecil, kalau yang di sebelah itu ada Ini kecil. yang lebih besar. Halo, Ini Medina. Medina ya? Iya. Ini sorry. Medina berarti dulu dengan Mas Jejak Petualang. Iya. Nah dulu sebenarnya saya juga kan tidak saya dengar tentang kakak Medina waktu itu, bahwa bersama dengan Mas Dodi kan. Cuma saya tidak tahu, maksudnya saya karena tidak ketemu di Museum Lama waktu itu. Hanya kebetulan waktu itu saya juga di pos untuk pencarian waktu itu. Oh, Pak Jun ikut ini berarti Sempat ya? satu kali. SAR Jadi juga ya? kejadiannya itu sebenarnya kita semua sudah mentok ya. Semua jejak apapun kan tidak bisa dapat lagi. Jadi waktu itu saya ingat korlapnya dari Trans 7 itu siapa lah. Pokoknya beliau orang Batak. Beliau menerima telepon, dia tinggi sekali orangnya. Dia menerima telepon, lalu kita lagi duduk santai-santai, beliau dapat telepon dari Jawa lah, entah dari mana. Dia bilang, Pak, nanti cari petunjuknya, ada orang yang tahu mama tua satu, ada nenek di kampung Warsa. Museum sudah mempertemukan saya dengan orang yang berjasa dalam pencarian saat tragedi 2006 terjadi. Dari Om John pula, saya mendapatkan informasi keberadaan Pak Toto, salah satu orang penting dan berjasa dalam pencarian kami kala itu. Saya terombang-ambing sama kawan berempat itu seharian semalam. Ya, setelah terbalik kan bagus sempat naik katanya ke atas perahu itu, tapi dikempas lagi.